Paslon nomor urut 3 akan bertanya kepada paslon nomor urut 4. Anda sudah siap? Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. AJP asli. Ya, ini mengenai Kendari Waterfront City. Tata ruang kota itu esensinya penggunaan ruang untuk kepentingan publik. Ruang publik di sini maksudnya bukan yang itu-itu saja ya loh Pak ya. Bukan hanya investor dan orang-orang kaya, tetapi juga pedagang UMKM, anak-anak lansia, termasuk ya yang obesitas, supaya penggunaan ruang publik itu betul-betul untuk kepentingan rakyat. Pertanyaan saya, bagaimana rencana konkret Pak AJP untuk mewujudkan tata ruang kota Kendari untuk sebesar-besarnya kepentingan publik? Anda masih memiliki waktu untuk bertanya? Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kembali waktu 2 menit untuk paslon 4 menjawab pertanyaan. Kami persilakan. Terima kasih paslon 3. Jadi dalam menciptakan ruang publik ataupun juga ruang terbuka hijau nantinya, kami akan mendudukan kembali terkait dengan RT RW yang sudah ada, yang sudah disahkan, sehingga kita melihat potensi yang mana yang bisa kita kembangkan. Salah satu adalah program kami adalah membuat sport center di 11 kecamatan. Ini kalau menjawab tantangan obesitas ya di situ, pasti kita akan membangun jogging track, sehingga setiap masyarakat yang ada tersebar di 11 kecamatan ini bisa menikmati. Sekali lagi, memang di program kami juga kami akan menata ulang terkait dengan RTH yang ada, kita dudukan dengan RT RW yang ada, sehingga betul-betul ini bisa kita jadikan satu kawasan yang nantinya akan berdampak, baik itu terhadap ekonomi kita, terhadap lapangan kerja kita. Contoh, salah satu yang akan kami lakukan adalah kami akan membuat pusat kuliner UMKM, yang nantinya semua pelaku UMKM yang ada ini kita masukkan ke dalam, termasuk juga dengan bantuan modal dan promosi. Apalagi sekarang serba berbasis IT teknologi, ini akan kita fasilitasi mereka sehingga betul-betul pengembangan ekonomi kerakyatan bisa hidup. Yang terpenting adalah kita mendudukan kembali sebagai pemangku kebijakan, kita dudukan kembali RT RW yang sudah ditetapkan sehingga betul-betul sesuai dengan asas manfaat dan juga kegunaannya. Karena sekali lagi, kalau kita tidak, ini kita bicara kota Kendari yang betul serba kompleks. Seberapa kompleks persoalannya, bukan cuma terkait dengan RT RW-nya, bukan terkait dengan RTH-nya, bagaimana kita menangani sampah, bagaimana kita menangani banjir, yang betul-betul harus kita dudukan sesuai dengan RT RW yang ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini kita tidak melihat ke situ, yang jadi persoalan, sehingga nantinya akan menciptakan lagi namanya banjir, namanya sampah tidak ditangani dengan baik, sehingga betul-betul ini akan menjadi acuan kami dalam menjalankan pemerintahan terkait dengan menata ruang terbuka yang ada di Kota Kendari. Harap tenang. Selanjutnya silakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Baik, terima kasih Kakanda. Prinsipnya bagi Giyona Suban, tata ruang publik Kota Kendari memang harus dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Kota Kendari. Sudah haknya masyarakat Kota Kendari untuk memanfaatkan ruang-ruang di Teluk Kendari sepanjang belasan kilometer untuk sebesar-besarnya menjadi kepentingan masyarakat. Saya dan Pak Suban berencana membangun Kendari Waterfront City yang merevitalisasi Teluk Kendari. Bila Makassar punya CPI, Singapura punya patung singa, dan insya Allah Kendari akan mempunyai Kendari Waterfront City. Kendari Waterfront City ini akan menyediakan beberapa lapangan kerja, beri peluang para UMKM, lalu juga para wisatawan dari seluruh Indonesia pasti akan datang ke sana, lalu juga kuliner Kota Kendari atau makanan khas Kota Kendari akan kita sajikan di sana. Ekonomi menguat dan Kendari semakin berkelas. Bagaimana Kanda? Anda masih punya waktu untuk menanggapi? Cukup. Cukup? Baik. Kami persilakan untuk paslon 4 kembali menanggapi. Anda memiliki 2 menit untuk menanggapi. Silakan. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya
AJP asli akan selalu memberikan ruang publik buat kita. Dalam RPJP nanti, AJP asli akan memberikan gambaran menyangkut dengan bagaimana nanti landscape. Jadi tata kelola pemerintahan ini harus ditentukan oleh landscapingnya nanti. Tidak ada lagi nanti sana menumpuk industri semua, pendidikan semua di sini. Tapi itu harus terbagi rapi sehingga itu akan menjadi guidance ataupun panduan buat kita dalam hal merencanakan ke depan. Tadi Pak Subhan bilang, apakah ruang publik ini akan dimanfaatkan? Pasti. Dalam AJP asli semua ruang publik akan dimanfaatkan sehingga bisa menjadi nilai ekonomis buat kita. Terima kasih, Pak Wali. Terima kasih. Memang ini sangat berat ketika kita merevitalisasi pantai yang ada di Kota Kendari karena sedimen sudah cukup tinggi. Ini saya tidak tahu apakah akan memakan biaya yang sangat besar, apalagi APBD kita saya bilang tadi sangat terbatas. Ini kalau memang mau dilakukan dengan investasi ya sudah harus dari sekarang kita pikirkan. Karena perlu diingat sedimen yang ada di Pantai Kendari sudah sangat tinggi sekali. Sehingga nantinya pemerintahan AJP asli akan melihat kira-kira ini kita mengurangi sedimen dengan membangun konektivitas drainase yang ada di Kota Kendari sehingga semua yang ada sedimen tidak akan masuk lagi ke pantai kita karena ini yang terjadi sekarang sangat susah. Kita mau berbuat apapun di pantai kita sudah tidak layak karena di bawahnya penuh dengan lumpur dan sedimen yang sudah ada. Jogging track juga memang sangat dibutuhkan apalagi sekarang masyarakat Kota Kendari lagi suka-sukanya. Lagi senang-senangnya untuk melakukan lari maupun jogging yang sudah ada sehingga memang di ruang-ruang publik ini sekali lagi kita harapkan memang jogging track ini dibangun sehingga betul-betul aktivitas masyarakat apalagi aktivitas pemuda kita yang notabene mereka lagi menyenangi olahraga bisa terfasilitasi. Demikian. Terima kasih. Baik, mohon untuk paslon nomor urut 4 dan paslon nomor urut 3 tetap di tempat. Selanjutnya hadirin dan juga pemirsa kita akan menuju ke sesi berikutnya, sesi di mana pasangan calon nomor urut 4 akan bertanya kepada paslon nomor urut 3. Dan waktu Baik. Anda memiliki waktu 1 menit untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Silakan. Paslon nomor 3, di dalam program unggulan Kendari berkelas terdapat program Kendari Spon City yang durasi pengerjaannya 1 sampai 4 tahun dengan manfaat pengurangan resiko banjir 30 sampai dengan 50%. Hal ini bertentangan dengan tagline paslon nomor 3 yaitu solusi cepat dan tuntas dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir. Dengan durasi pengerjaan proyek ini hingga 4 tahun lamanya atau hampir 1 periode masa pemerintahan, bagaimana program Spon City ini menjadi solusi cepat bagi masyarakat dengan manfaat pengurangan resiko banjir hanya 30 sampai 50%. Bagaimana program ini bisa menuntaskan masalah banjir di Kota Kendari? Belum lagi jika ditinjau dari pembiayaan yang berdurasi panjang, berarti akan menyedot anggaran yang cukup besar, sedangkan kita tahu bersama bahwa APBD Kota Kendari sedang tidak baik-baik saja. Silakan Dita. Anda masih memiliki waktu, Bapak sudah cukup? Cukup. Baik. Baik, kesempatan untuk paslon 3 untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Waktu Anda 2 menit. Ya, terima kasih. Kalau berbicara Spon City atau penanganan banjir, saya rasa Kota Kendari ini kalau hujan sedikit ya banjir ya. Dan ini Yonas Subhan punya program Spon City yaitu penanganan banjir dengan membangun kolam retensi ya. Kita lihat bagaimana kolam retensi yang ada di Boulevard ya. Karena biar bagaimanapun juga salah satu penyebab banjir itu adalah bagaimana kita mengendalikan air. Ya, apalagi kita ini punya 13 anak sungai yang semua muara itu Teluk Kendari. Sehingga ini juga menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Kendari. Selanjutnya, tentu untuk mengendalikan banjir itu butuh solusi. Dan Yonas Subhan sudah punya solusi tentang itu. Yaitu tentang Spon City. Yaitu kalau kita melihat kolam retensi di Boulevard, itu bisa mengendalikan banjir kita 20%. Dan insya Allah Yonas Subhan akan membangun 50 kolam retensi yang seperti itu, yang volumenya mungkin tidak sama, tapi itu adalah salah satu bentuk penanganan banjir yang akan kita lakukan. Insya Allah kalau Yonas Subhan diberikan amanah untuk itu, insya Allah ini akan menjadi salah satu program prioritas kami untuk mengendalikan
dan menyelesaikan persoalan banjir yang ada di Kota Kendari. Ya, Anda masih memiliki waktu untuk menjawab. Sudah cukup? ya cukup. Baik. Berikutnya kami memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 4 untuk menanggapi paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit, silakan. Terima kasih. Sepertinya paslon 3 tidak mencermati. APBD kita sangat terbatas. Bagaimana kita membangun 50 kolam retensi yang nilainya sangat fantastis? Harap tenang. Insya Allah pasangan NCP Asli punya solusi. Kita akan membangun konektivitas drainase yang sudah ada. Kanal-kanal kali ini kita akan normalisasi, kita bangun sehingga kan selalu muaranya kepada Pantai Teluk Kendari. Sehingga menurut saya bahwa dengan program kami ini lebih efisien, lebih cepat dan bisa kita tuntaskan dalam 100 hari kerja dengan 1 tahun. Masa pengerjaan ini akan kita mengurangi, paling tidak kita membuat zero banjir di Kota Kendari. Tapi sekali lagi ini harus kita identifikasi secara matang. Kita sudah melihat kali yang paling potensial menyebabkan banjir adalah Kali Kadia. Kali Kadia walaupun sudah ditangani oleh pemerintah, tapi bagaimana dengan kali-kali yang lain yang selalu muaranya masuk ke Teluk Kendari? Insya Allah pemerintahan NCP Asli akan membangun konektivitas drainase yang nantinya akan masuk di muara situ. Nanti kita buatkan pintu. Kita jadi sedimennya turun ke bawah yang setiap tahunnya pemerintah akan menganggarkan biaya pemeliharaan untuk mengeruk daripada sedimen yang tertampung ini sehingga tidak masuk ke dalam Teluk Kendari. Karena kalau kita bicara Teluk Kendari susah. Pemerintahan yang lalu pun sudah melakukan bagaimana mengeruk Teluk Kendari tapi masih saja tidak terselesaikan. Sehingga ini adalah solusi yang paling tepat untuk kita menangani banjir dan juga kita menjaga teluk kita tetap terjaga oleh sedimen yang sudah ada. Ini kosnya tidak sangat besar. Apalagi kalau misalkan kolam retensi, waduh berapa biaya yang harus dikeluarkan. Dengan mengingat APBD kita yang sangat minim, sehingga kami pun juga melihat memaksimalkan pendapatan dari daerah sehingga bisa semua tertangani dengan cepat. Karena di Kota Kendari seperti disampaikan paslon nomor 3, 2 jam saja hujan sudah terjadi banjir. Ada beberapa titik yang menjadi concern kami, tapi sekali lagi bahwa dengan konektivitas drainase, insya Allah semua bisa dituntaskan pasangan NCP Asli. Baik, terima kasih. Kesempatan kembali kami berikan untuk paslon 3 menanggapi. Anda punya waktu 2 menit. Silakan. Ya, terima kasih. Berbicara persoalan penanganan banjir, saya rasa kalau hanya kita berbicara tentang APBD, maka apa yang bisa kita lakukan di kota ini? Dengan utang yang ada termasuk PAD kita yang sangat terbatas. Makanya selalu saya sampaikan bahwa untuk mengatasi itu adalah bagaimana membangun sinkronisasi antara pemerintah Kota Kendari, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga tidak hanya mengandalkan PAD yang kita miliki. Makanya ini yang akan menjadi langkah dari Giyona Subhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Kota Kendari, termasuk salah satunya persoalan banjir. Jadi jangan kita selalu menganggap bahwa kita keterbatasan anggaran. Tapi disinilah kita membuat perencanaan. Berapa kebutuhan yang dibutuhkan pemerintah kota untuk menyelesaikan persoalan-persoalan banjir di Kota Kendari. Agar dari perencanaan kita bisa melihat bekerja sama dengan siapa. Apakah dengan balai untuk membuat perencanaan dan meyakinkan pemerintah pusat bahwa mereka layak untuk mengalokasikan anggaran di pemerintah Kota Kendari. Saya rasa ini adalah merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Giyona Subhan untuk menyelesaikan persoalan banjir. Makanya saya Ketua DPR selalu menyampaikan di setiap pembahasan anggaran, kalau hanya kita mengandalkan APBD atau PAD Kota Kendari, tidak ada yang bisa kita lakukan. Makanya kuncinya adalah sinergitas antara pemerintah Kota Kendari, provinsi dan pusat, agar apa yang tidak bisa dibiayakan APBD Kota Kendari, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah pusat. Yang harus kita lakukan adalah membuat perencanaan supaya kita bisa tahu berapa anggarannya dan seperti apa bentuk penyelesaiannya. Ya, seperti itu. Silakan berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Terima kasih paslon 3, paslon 4. Kami persilakan untuk kembali duduk.